Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Seto Wicaksono dari gelombang 6, angkatan 40, kelompok 3, Lotsar CPNS Kemdikti Saintek. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi agenda 2, nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama ada fungsi PNS. Fungsi PNS sendiri diatur dalam pasal 10 UU nomor 20 tahun 2023. Yang pertama yaitu ada pelaksana kebijakan publik. ASN sendiri bertugas menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan. Yang kedua, ada pelayan publik. ASN sendiri memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Fungsi ini menekankan peran ASN sebagai garda terdepan dalam melayani kebutuhan warga negara. Yang ketiga, ada perekat dan pemersatu bangsa. ASN harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi nilai netralitas, integritas, dan profesionalisme. Mereka diharapkan menjadi teladan dalam memperkuat kohesi sosial dan menjaga stabilitas nasional. Berikutnya ada nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, yang kedua ada akuntabel, yang ketiga ada kompeten, yang keempat ada harmonis, yang kelima ada loyal, yang keenam ada adaptif, dan yang ketujuh ada kolaboratif. Selanjutnya yang pertama ada berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat. Yang kedua, ada citra positif ASN sebagai pelayan publik, terlihat dengan perilaku melayani dengan senyum, menyapa, dan memberi salam, serta penampilan rapih, melayani dengan cepat dan tepat waktu, melayani dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih layanan yang tersedia, serta melayani dengan kemampuan, keinginan, dan tekad memberikan pelayanan yang prima. Yang terakhir yaitu pemberian layanan bermutu, tidak boleh berhenti ketika kebutuhan masyarakat sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan pengguna layanan. Layanan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan layanan hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Selanjutnya ada akuntabel, di mana bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan. Amanah seorang ASN menurut SE Menpan RB nomor 20 tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut yaitu ada kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, ada kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, yaitu ada kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Selanjutnya ada kompeten, di mana terus belajar dan mengembangkan diri. Meningkatnya kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. ASN harus terus belajar sepanjang hayat, aktif untuk transfer, akses, dan transfer pengetahuan. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dengan kompetensi yang sudah dipelajari dan kemampuan yang dimiliki, ASN bisa menyebarkan ilmu yang dia punya melalui sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya ada harmonis, menghargai perbedaan dan membangun kerjasama. Dengan kata kunci, peduli, perbedaan, dan selaras. Keberagaman bangsa Indonesia selain memberikan banyak manfaat juga menjadi sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan kebinekaan tersebut mudah menimbulkan perbedaan pendapat dan lepas kendali. Sehingga yang pertama, sebagai ASN kita harus menghargai setiap orang, mau orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain, dan yang ketiga yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya ada loyal, setia kepada bangsa, negara, dan pemerintahan.
Dengan kata kunci, komitmen, kontribusi, pengabdian, dedikasi, dan nasionalisme yang bisa dilakukan dengan cara memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya ada adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan kata kunci, inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Bisa dilakukan dengan cara cepat menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang terakhir yaitu bertindak proaktif. Selanjutnya, ada kolaboratif atau bekerja sama untuk hasil terbaik. Dengan kata kunci, kesediaan bekerja sama, lalu sinergi untuk hasil yang terbaik. Bisa dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.